Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin melakukan tugas demonstrasi konseptual wawancara dengan pemimpin sekolah, khususnya dari SMP Negeri 4 Muara Sudian ini. Terima kasih juga Bapak sudah berkenan hadir untuk memenuhi wawancara ini. Baik, Bapak. Saya selaku Mary Kartika Sari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banjarmasin dari SMP Negeri 4 Muara Sudihan, ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait nilai-nilai kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah seperti itu ya Pak. Baik, pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembujukan moral? Terima kasih. Kaitannya dengan hal yang disampaikan tadi, mungkin kita dapat info dari guru wali kelas maupun dari wakil kepala sekolah, baik wakil satgas maupun wakil siswa dan wakil kurikulum. Dan info-info itu maka ada hal-hal yang kita lakukan identifikasi, dan berikutnya nanti kita ambil hal-hal yang sifatnya insiden, nanti baru kita adakan rapat dewan guru untuk menyelesaikan permasalahan. Selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Setelah hasil keputusan rapat, ya kita ambil dengan kesepakatan bersama, kira-kira hal-hal yang bisa kita sampingkan ya kita sampingkan, tapi kalau memang hal-hal tersebut memang perlu kita laksanakan ya kita laksanakan apa yang menjadi kesepakatan di dalam keputusan rapat. Pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama kita ambil informasi yang jelas dari dari wakil kurikulum ataupun wakil kesiswaan. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu kita adakan rapat khusus besar permasalahan tersebut, rapat khusus permasalahan yang ada, kemudian kita selesaikan. Dan memang perlu misalnya hal yang berkaitan dengan siswa, kalau memang perlu kita panggil wali siswa ya kita panggil orang tuanya, kita selesaikan. Nah, saya rasa kalau dengan cara demikian mungkin permasalahan itu bisa selesai, clear, dan dengan harapan bisa selesai dengan baik tanpa ada permasalahan yang batin. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya rasa untuk keputusan itu kan saya selaku kepala sekolah ya mungkin mengambil tindakan yang kira-kira baik ke depannya, tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya gitu. Jadi artinya kita selesaikan dengan baik ya dengan cara kompromi lah sama wali kelas, guru, kemudian termasuk wali muridnya. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jadi problem sebetulnya gini, siswa itu sering melakukan berulang-ulang, salah berulang, walaupun sudah kita buat semacam pernyataan di atas matrai. Nah itu bagi saya kalau sudah 2 kali sampai 3 kali itu memang agak susah untuk untuk memberikan keputusan terakhir, misalnya mengeluarkan siswa dan sebagainya, gitu kan. Nah tapi terakhir karena memang permasalahan siswa yang sudah terlalu berat, yang sudah tidak bisa kita pertimbangkan lagi, usahakan dengan cara dia untuk mengundurkan diri dan mengusul pindah sekolah. Itu langkah yang Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah etika itu?
apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan? Ya karena sifatnya itu permasalahan itu timbulnya sifatnya tidak rutin, itu ada hal-hal tertentu saja, maka ya kita tidak punya jadwal, jadi kita sifatnya insiden untuk diselesaikan permasalahan itu. Kemudian Secara insiden ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di yang itu? ya saya pertama mungkin berterima kasih kepada wali kelas, yang kedua terima kasih kepada wakil kepala sekolah yang membantu mempermudah penyelesaian permasalahan tersebut. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika? Ya, saya rasa itu sifatnya berkaitan dengan siswa. Jadi artinya hal yang demikian kita sudah menganggap hal yang biasa. Memang harus ada kita, tantangan itu harus ada bagi kita, dan kita harus tetap bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Saya Mary Kartika Sari SPD, calon Bintara Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Muara Sugihan, Kabupaten Banjarmasin. Izin ya kepada Bapak Imam Sugijo, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Muara Sugihan ya Pak. Izin untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di sini saya mengambil wawancara tersebut untuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Baik Bapak, apakah bisa kita mulai wawancaranya? Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dari alasan pembuat keputusan. Jika alasannya masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam hal ini, saya menjalankan dan membuat sebuah keputusan yang dimusyawarahkan dulu dengan seluruh dewan guru dan staf tenaga administrasi sekolah. Pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu yang diambil atau langkah-langkah yang diambil, saya lakukan itu mengajak seluruh guru dan seluruh tenaga administrasi sekolah untuk berdiskusi melalui rapat. Oke, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semua keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila dalam pengambilan keputusan adanya tindakan pencegahan atau preventif sebelum terjadi permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu sebuah keputusan yang diambil itu tidak memuaskan semua pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika.
Karena secara langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi, yaitu dengan memanggil secara bergantian pihak yang bersangkutan. Jadi setelah didapat jalan penyelesaiannya, menemukan kedua pihak yang bermasalah, menyelesaikan permasalahan itu secara baik dan bijaksana. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Dan biasanya yang membantu atau mempermudah itu adalah wakil kepala sekolah. Oke, nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika tersebut Pak? Jadi saya mendapatkan berbagai pengalaman dari atau pembelajaran, yaitu tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita juga harus melihat dari berbagai hal atau posisi. Demikian Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara saya. Ini akan membantu sekali dalam penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih juga atas waktunya Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.